Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube IPEJA Channel. Nah, hari sekarang, hari Minggu, kita akan ada wisata religi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, kita tanyakan Pak Ustadz. Yuk. Pak, mau kemana sih ini? Oh, ini ada acara rutin sebenarnya, acara rutin ya tahu bukan kita suka ngadain wisata religi ke Gunung Sanggar sekalian refreshing, touring, sekalian ziarah karena di sana ada sebuah makom leluhur kita itu waliullah yang pertama menyebarkan agama Islam di desa kita. Mungkin kali ini kita untuk berangkat ke sana, tujuan utamanya itu wisata religi sekalian liburan lebaran, ada acara IPEJA ini. Alhamdulillah, barakallah, semoga lancar kita bisa sampai tujuan. Itu intinya gitu. Nanti bisa disambung lagi itu di perjalanan dan di sana. Mungkin masalah istilahnya sejarah mungkin nanti dibahas di sana di atas saja ya. Mungkin itu ya. Selamat bro, berjuang. Ya. IPEJA mantap. Siap. Nah, nanti kita akan rekam lagi di atas mungkin atau di perjalanan. Ya, stay terus, jangan skip. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
tuh guys. Sampai. Ulah di puntangan yo. Belum setengahnya guys. Mantap. Stop. Mantap. Pak Ustadz mau bertanya ini kenapa ya kalau kita mau naik ke atas itu harus berwudu dulu? Ya memang udah dari dulunya gitu orang tua memberikan contoh, mungkin itu salah satu ya bisa dikatakan ritual dan memang seharusnya kan gitu. Kalau kita mau ziarah ke makom, apalagi ini yang ditujukan makom para wali gitu kan. Jadi kita harus dengan keadaan suci kan, kita untuk mencari keberkahan kan gitu. Itu mungkin di sinilah tempatnya gitu. Sebelum naik ke atas ada rute lagi, pintu gerbang yang namanya Depok. Itu makomnya yang jaga dulunya menurut sejarah gitu. Itu namanya Raden Ranggawulu. Mungkin nanti lebih detailnya saya ungkapkan lagi nanti di atas gitu di makom. Ini hanya sebatas tempat wudhu mungkin di sini gitu. Buat naik pada wudhu dulu itu bersih-bersih untuk mensucikan diri lah kita untuk mencari keberkahan. Mungkin itu. Oh ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya.
Sok. Jauh tuh Indre. Tangannya. Tinggal dinabatin dan terus mundur. Harus
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadiratul kiram, jamaah ijarah rahimakumullah. Alhamdulillah dina siang nya enjing menjelang siang ieu urang sadaya masih di lungsuran hidayah inayah taufik ya Allah Subhanahu wa taala nyatana keberkahanana sesa usia nikmat iman sinareng Islam kalau nikmat sehat lahir sinareng batin kemana alhamdulillah urang sadaya dina enjing menjelang siang ieu tiasa muazahah di puncak gunung kanape di makom Syekh Sanggar Waringin yang panembahan Syekh Kuwudingin anu asli namina dongkap di negara Arab anjeunna kersana Al Mukarram Syekh Abdul Anwar Al Jalil. Alhamdulillah urang sadaya wabil khusus menawi aya kasepuhan di kabupaten anu ti Bogor oge dongkap. Alhamdulillah para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi khusus IPEJA anu selalu eksis dina hal-hal anu positif simkuring selaku istilahna pupuhu di lembur khususna dusun Jatirasa nya umumna kukuban desa Gunung Manik ya alhamdulillah simkuring masih dipercanten kanggo ngaluluguan dina mimpin acara ritual nu mana alhamdulillah dina leresan ayeuna urang sadaya tiasa muazahah silaturahmi sok sanaos berbagai macam halangan rintangan tantangan anu sakitu sanggem paripaos jama kolot mah cenah nete akar ngembing jangkar tapi alhamdulillah muda-mudi masih belia masih eksis masih kuat kokoh support semangat IPEJA semangat Siap. alhamdulillah IPEJA selalu eksis dalam motif kegiatan-kegiatan anu positif Kaditu muter menjadi piknis kasanter ke urang inspirasi kegentenan buat yang lain gentenan buat kamera generasi mudah-mudahan menjadikan event-event ieu jadi lempang pik hiji momen anu bersejarah di awalan dinten ayeuna sabadana urang boboran siam masih hanet keneh kamari nembe saminggon kapengker urang perayaan Fitri mudah-mudahan urang kembali kana fitrahna amin jamaah ijarah dimuliakeun ku Allah elbatna halajengna urang manjatkeun puji senarung syukur Allah anu Maha Ghafur oge shalawat sareng salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilap kanggo sadaya kulawargina kanggo para sahabatna kanggo para tabiin-tabiatna mudah-mudahan urang sadaya diangkeun umatna kalon urang sadaya keng sapatil uzmati mantena di yaumil para jamaah anu dirahmati Allah alhamdulillah berbagai halangan rintangan urang sadaya ayeuna tos aya di puncakna Gunung Sanggar anu alhamdulillah di puncak gunung aya hiji makom waliullah anu pemula menyebarkan agama di tanah Jawa di tanah negeri urang Indonesia nya kersana abdi kal fakir Syekh Abdul Anwar Al Jalil ngagaduhan gelar kepangeranan tanah Syekh Kuwudingin oge disebat ku sepuh kapungkur Syekh Sanggar Waringin dan sawabna ayana di puncak ya itulah istilah syariat logika orang terbaik orang terkemuka orang terpandang orang bijak
itu pasti ada di atas. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, mendapatkan barokah karomah maunah, mau keberkahan hidup orang di alam dunia. Mudah-mudahan tadi sudah melewati dari pertama awal kita naik perjalanan yang begitu menyulitkan, tapi alhamdulillah dengan ketegaran niat yang tulus ikhlas nyampe ke puncaknya gunung. Alhamdulillah, barakallah. Nah, tadi sudah melewati yang pertama itu sebuah makom atau tempat, yaitu tempat suci, tempat bersuci. Kita berwudu semua di sana, pelaksanaan ritual membersihkan diri karena kita untuk menuju tempat suci. Namun yang kedua, kita melewati juga pintu gerbang. Dalam pintu gerbang itu awalnya sebenarnya itu sebuah padepokan, tempat perguruan. Nah, waktu zaman dahulu raja mungkin di sini ya, Syekh Uwudingin, Syekh Sanggarwaringin punya perguruan padepokan yang tadi telah kita lewati waktu rehat sejenak di bawah itu Lawang Gada pintu. Ada satu yang ditugaskan untuk menjaga Lawang Gada, lawang pembuka, yaitu Raden Ranggawulung namanya. Nah, Raden Ranggawulung. Alhamdulillah kita semua sudah berkumpul di sini bersama berjemaah. Mungkin nanti kita lanjutkan untuk tawasul, membacakan zikir, dan saya merasa apresiasi kepada para pemuda-pemudi IPEJA yang selalu eksis. Semoga ini berbagai channel YouTube pribadi, mungkin YouTube channelnya ada tadi sebelas, ada dari IPEJA, ada dari mungkin yang lainnya Pamor Gunung Manik, Pamor Jatirasa, mungkin ini semua channel mengupload. Mudah-mudahan semoga selalu eksis, menambah follower, subscribe-nya lebih meningkat lagi, lebih mencuat lagi. Amin. Biar sukses semua. Nah, mungkin dari kami sebagai pemimpin acara ritual di sini, mohon maaf barangkali dalam perjalanan ada sedikit keluhan karena memang kemarin sebelumnya saya sudah nyurupai rute tapi tidak tuntas karena hanya berdua dengan Kang Ratman. Ya alhamdulillah kesininya masih bisa ditembus dengan kebersamaan yang kokoh, gigih, ikhlas, ridho untuk mencari keberkahan. Mungkin itu saja. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah karena keikhlasan dan keriduan kita ziarah ke makom Eyang Panembahan Gunung Sanggar, Syekh Sanggarwaringin. Banyak namanya sebenarnya. Mungkin kepada yang lain memberikan nama khusus, ke sini memberikan nama lain. Itu setiap wali Allah pasti memberikan nama untuk pribadi masing-masing. Yang saya tahu, yang saya ketahui, yang saya terima, bahkan di Gunung Manik pun yang ritual biasa umum dipanggilnya dulunya kan Pangeran Langlang Buana, Pangeran Cakrabuana. Ketemu lagi yang datang kepada almarhum Angkartawi dikasih nama Syekh Banyuwijaya. Kalau yang datang ke saya mungkin lain lagi namanya, ada lagi. Nah, jadi barangkali ini hanya sekilas untuk pemberitahuan kepada adik-adik, barangkali nanti ada ilham atau petunjuk ya, kalau datang dalam impian ataupun apa, bentuknya pakai jubah putih, pakai ikat putih, serban putih, mungkin dari sini datang memberitahu nama, ingat-ingat untuk panggilan Anda semua. Siap? Siap. Mungkin itu dari sini. Itu wujudnya seperti itu. Pakai jubah, pakai ikatnya
putih semua. Dan serbannya juga putih, pakaiannya serba putih. Di sini mungkin ada 2 makom. Yang satu mungkin itu yang makom Gunung Sanggar, Syekh Sanggar Waringin, Syekh Kewudingin, yang asli namanya datang dari negeri Arab, yaitu Syekh Abdul Anwar Al-Jalil. Yang kedua mungkin bisa dijadikan untuk ritual, ada semacam makom secara syariat mungkin batu, tapi ada istilahnya penunggunya yang ada di situ di makom itu, yaitu Nyi Dewi Rincik Manik. Untuk tepatnya dipanggil Khodam. Dicari atau dipinta keberkahannya, khodamnya rahmat Allah, pertolongan Allah. Hanya sebatas untuk istilahnya ritual. Bukan kita istilahnya percaya kepada batu atau kepada goib. Memang harus ke hal goib itu harus yakin, harus iman, karena ladina yu'minuna bil goib. Yakinkanlah hatimu kepada hal-hal goib, karena Allah sendiri pun yang menciptakan kehidupan, yaitu goib. Nah, jadi jelas keterangan ladina yu'minuna bil goib, kita harus percaya karena adanya hal goib. Nah, mungkin itu satu. Ada lagi semacam pohon, namanya pohon hanjawar. Nah, bisa manjat, cuman teknik atau cara naiknya seperti kera, tidak bisa seenaknya naik seperti biasa naik apa gitu, harus seperti kera gitu lewatnya antara kaki dengan tangan, nggak boleh badan menyentuh ke pohon. Kalau memang kita diniatin untuk mencari istilahnya gambaran kehidupan atau cita-cita yang akan terlaksana atau tercapai, mungkin kita bisa naik, bisa metik buahnya di sana dengan tidak ada hambatan. Itu satu ritual. Angkat batu sama seperti itu. Nah, itulah seperti itu ritual-ritual di sini yang dituakan, yang biasa memang dari dulu orang tua kita, leluhur kita, karun kita sudah menjalankan ritual seperti ini di makam Gunung Sanggar, bahkan sedesa sampai tempat tuh yang bawah bersih semua untuk hajat, istilah hajat bumi, hajat tolak bala, di sini semua dilaksanakan. Satu desa kumpul dari Ciraharja, Cimahi, Gunung Manik. Alhamdulillah di sini juga sampai dari Bogor, dari kabupaten pun ada, dari Gunung Manik ada perwakilan Pak Nurdin. Alhamdulillah semua, semoga mendapat keberkahan. Amin. Sedikit saya mau mengkupas takut jadi musyrik, ya Pak. Ya. Ada deh, takut jadi musyrik. Sebenarnya dulu saya pernah menerangkan kepada mahasiswa Uniku Kuningan waktu ritual di balai desa, acara mungkur, acara hajat bumi atau babaritan bahasa Jawa Kolot mah. Nah, karena banyak sajen, jadi sajen teh sasadiaan, maksudnya intinya secara syariat atau logika untuk perbekalan kita, nanti dimakan sama kita juga gitu. Nah seperti ini namanya sajen asal katana. Jadi luasnya sesediaan perbekalan kita. Jangan salah memahami, jangan salah tafsir, mengartikan wah ini ritual musyrik. Saya berharap semoga mengerti, memahami dalam hal ini perbekalan kita. Takutnya kita lama zikir, muji atau ada ritual yang lainnya karena kecapean, kan punya bekal. Itu secara logika syariatnya dimakan oleh kita juga. Ya mungkin untuk ahli kubur, ahli makom, doa kita yang diharapkan. Nah itulah. Nah jadi jangan sampai ada bahasanya munjung ke gunung atau mujaka sagara. Kita ini mencari keberkahan ridho Allah. Mungkin itu tujuan kita. Jauh di Jogja angang di teang bahasa nate akar ngembing jangkar. Nah nate talade istilahnya nincak hambalan, perjuangan yang begitu menyulitkan, menyusahkan, tapi alhamdulillah masih eksis, masih segar
masih kuat kokoh. Semoga mendapat keberkahan, selamat sampai kita pulang kembali, kumpul bersama keluarga dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Intinya kita mencari keberkahan, semoga kita selalu dilindungi dari rahmat-rahmat Allah, keberkahan, maunahna, barokahnya para waliullah yang pertama menyebarkan agama. Semoga dalam keadaan negara atau dunia kacau karena istilahnya pandemik, fenomena alam, mudah-mudahan segera sirna karena kita sudah kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan hilang dari muka bumi penyakit yang namanya wabah, bencana itu mungkin itu. Nah, kalau tadi ini seperti gambaran, ada terasi, ada bawang, ada cabai ditusuk. Nah, mungkin kalau sekilas, wah ini apa namanya sih, kok kayak seperti ini di sini. Nah, mungkin bertanya-tanya adik-adik semua, nah kok ada duwegan gitu kan. Itu sebuah istilah simbol untuk kajian kita. Nah, sebenarnya ada yang istilahnya nyengat baunya, ada yang ya kayak macam bawang terasi, mungkin tahu rasa, tahu istilahnya baunya apanya. Itu mungkin kalau disatukan berbagai macam dimensi pasti enak, benar. Karena kebersamaan ada dari tokoh, dari istilahnya itu aja, dari anak-anak, karena kebersamaan yang begitu kokoh akhirnya kesempurnaan kita raih dengan penuh keikhlasan, akhirnya kita mencapai kesuksesan sampai puncaknya tanpa ada hambatan. Itu sebagai simbol siloka buat kita. Seperti duwegan, saya kupas waktu dulu waktu membahas masalah di interogasi sama Uniku Kuningan di Balai Desa, hanya diberi waktu 20 menit hanya bisa mengkupas duwegan kelapa muda. Sebenarnya kan ada macam-macam kayak hidarangdang, segala macam daun dana segala dicoretan. Nanya ke ini teh budak Uniku teh, naon si Pak Ustadz kana nu kieu teh? Ieu teh musyrik. Teh heula cek saya teh. Saya terangkan dulu. Saya ambil duwegan aja satu. Nah, duwegan kalau sebelum dikupas dari atas dan bawah mungkin kelihatannya bersih, limit. Nah, bagus, menarik. Itu sebagai simbol untuk kehidupan yang harus kita kaji, harus kita baca. Karena kehidupan itu seperti itu. Kita untuk mencari aci, satu, air suci, dua, dan saripati. Ya kan? Itu namanya hidup. Nah, dari kelapa muda ini bisa kita simpulkan pembahasannya dari luar. Kelihatannya mungkin semua pada ganteng-ganteng, kaset, pada cantik-cantik, manja. Belum tentu hatinya, ya kan? Ya. Nah, itu kehidupan. Seperti kelapa yang belum dikupas. Nah, kalau sudah dikupas ternyata ada serabut yang begitu sulit untuk ditembus. Nah, itu kehidupan yang harus kita hadapi, harap kita jalani. Kehidupan itu seperti itu rumitnya. Seperti tadi kita perjalanan melewati tantangan, halangan, rintangan yang begitu menyulitkan. Tapi karena kegigihan dan ketegaran kita untuk mencapai puncaknya, alhamdulillah kan sukses sampai ke puncaknya gunung. Nah, itu juga sudah habis, terkupas, terkikis dari serabut, ketemu yang lebih kerasnya lagi. Kita harus menembus yang keras itu. Kehidupan pun seperti itu. Nah, itu namanya batok. Bahasa Kalapana. Nah, itu lebih keras. Nah, kalau sudah kekupas bisa diambil, juga bisa dimanfaatkan, ketemu baru acinya, anu namper, disebut kelapa. Nah, itu kelapa. Nah, untuk air sucinya ada di dalam isi aci yang kelapa itu. Nah, itu air suci. Dari mana datangnya? Kita tidak pernah tahu yang isi. Benar? Benar. Nah, kok tiba-tiba ada air di dalam kelapa? Tidak ada lem, tidak ada baut. Kok ada di dalam? Sampai orang Jepang karena melihat cabai, lihat terong, di mana bautnya dicariin.
kok Indonesia bisa menyusun seperti biji-bijian di dalam buah-buahan itu. Kok orang Indonesia bisa memutarkan sebuah baling-baling di atas, di mana mesinnya dicari, ternyata dia celaka karena terbanting oleh lelencer, kolecer di tiangan mesin aku orang luar mah. Nah, ayo kolecer hirup tapi hirupnya ku angin, nah seperti itu. Nah ini seperti ritual ini jangan dianggap musyrik, tolong dipahami adik-adik semua untuk masalah hal ini. Mungkin ini sebagai gambaran untuk kehidupan kita. Nah, untuk mencari air suci itu susah sekali. Nah, sudah ketemu air suci, tapi untuk mencari saripati kehidupan itu masih proses. Kita ngambil aciknya, yaitu namanya kelapanya, yang sudah mengental atau keras, istilahnya namper bahasa Sunda mah. Nah, itu melalui proses lagi untuk menjadi saripati itu. Benar. Nah, disiksa parut, kan? Diparut bola, diperes, banjur cai panas, baru ketemu sari. Nah itu kehidupan yang perlu kita ketahui. Mungkin itu simbolnya dari duwegan. Jangan dianggap ritual ini musyrik. Jemaah ijarah yang dimuliakan Allah, semoga istilahnya pencerahan sedikit dari sepengetahuan dan kemampuan saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin ada penyimpangan manusiawi lah. Al insanu makhluk nisyan, tolong dimaafkan, tolong dimaklumkan. Mungkin barangkali ini karena ada media, channel-channel yang selalu eksis dari IPEJA, dari berbagai channel youtuber, mungkin tolong diberi istilahnya sedikit istilahnya pencerahan atau keterangan bahwa ini arahnya ke sini, arahnya ke sini. Mungkin itu saja. Mari kita sama-sama muhasabah, menghisab diri dan munajat, berdoa bersama di sini. Kita zikir sebagaimana biasa. Mungkin ini karena ada istilahnya anggota majelis zikir saya juga semua ada personilnya, mungkin ada beberapa yang tidak ikut. Alhamdulillah waan anu eksis dina kemarin bulan puasa pun menghebohkan, alhamdulillah masih eksis terus. IPEJA Siap. siap, nempur terus maju. Siap. Nah, manawi itu saja, mohon maaf. Mari kita bersama-sama berdoa. Alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua kehidupan milikmu ya Rabb. Cukuplah bagi kami, Engkau pelindung kami semua ya Allah. Jauhkanlah dari mara bahaya, bencana ya Allah. Hamba mohon ridhamu, rahmatmu, kasih sayangmu. Hamba berjemaah di sini di puncaknya Gunung Sanggar dan Sanggar Waringin hanya sebatas mengharap ridhamu, rahmat, kasih sayangmu, hidayah, inayah, taufik ya Rabb. Tidak lebih dari itu ya Rabb. Hamba mohon lindungilah kami semua ya Allah. Semua yang hadir di sini ya Allah, yang tua, yang muda, yang sebaya, semuanya jemaah ya Allah. Hajat masing-masing ya Allah, kabulkanlah hajatnya semua ya Allah. Jadikanlah putra putri kami, anak-anak kami solehan, solehati ya Allah. Hamba mohon berikanlah kesuksesan semua yang bekerja, tingkatkanlah kinerjanya ya Rabb. Hamba mohon semuanya, hamba mohon di sini muhasabah, berharap kepada ridhamu ya Rabb. Jauh-jauh kami datang ke sini hanya mengharapkan ridhamu, kasih sayangmu ya Allah ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum. Engkau yang hidup, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang memberi kehidupan. Satu ya Allah. Allah ya Rabbal Alamin, irhamna ya Allah. Kabulkanlah semua hajat kami semua di sini ya Rabb. Punya hajat semuanya ya Allah, punya keinginan masing-masing semua ya Allah. Hidupkanlah kehidupan rumah tangga kami semua yang sudah berumah tangga. Harmoniskanlah rumah tangganya ya Allah. Bila ada dalam
kejelekan, berikanlah kemudahan untuk mensukseskan kehidupannya ya Rob. Hamba mohon yang belum mendapatkan jodoh, mudahkanlah, ketemukanlah jodohnya ya Rob. Amin. Hamba mohon Amin. yang belum bekerja, punya pekerjaan, mudahkanlah, bukakanlah pintu rahmatmu ya Rob. Amin. Berikanlah pekerjaan yang layak ya Rob. Yang sudah bekerja, berikanlah kenikmatan dari pekerjaan itu dan menjadikan amanah buatnya untuk melaksanakan mencari ridhamu, keberkahan, nafkah keluarga ya Rob. Buat adik-adikku ya Rob, hamba mohon yang masih menuntut ilmu, mudahkanlah, bukakanlah hati mereka ya Rob, agar dapat mendapatkan ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang diridhoimu ya Rob. Bukakanlah hati mereka ya Rob, agar dapat mendapatkan kemudahan dalam mencapai keriduanmu ya Rob, dalam mencari ilmunya ya Rob. Mudahkanlah mereka ya Rob, anak-anakku ya Allah, hanya kepadamu ya Rob hamba muhasabah di sini untuk mencari keberkahan keriduanmu ya Rob, dari berkahnya para wali Allah yang telah kami hadirah ya Allah. Semoga dilimpahkan rahmatmu ya Rob. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami engkau pelindung kami dari semua mara bahaya, bala bencana, wabah dan musibah. Lindungilah kami semua, wabil khusus di hadal Koryah Jatirasa Desa Gunung Mani, Madgurina bil Masrik wal Maghrib, khususan Indonesia, baldatun thayyibatun, berikanlah kehidupan yang damai, tentram, sejahtera. Dan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, selamatkanlah ya Rob. Hamba mohon kepadamu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dari perbuatan kejinya orang-orang zalim, orang-orang Yahudi Nasrani ya Rob. Hamba mohon lindunganmu ya Rob. Hamba mohon masabah dalam ritual ini kami bersama jemaah hanya berharap ridhomu ya Rob. Hamba mohon lindungilah semuanya muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini dari perbuatan keji orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Rob. Hamba mohon, dan juga lindungilah kami semua masyarakat Desa Gunung Mani wabil khusus ya Rob, yang hadir di sini berharap ridhamu ya Rob. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Razzaq ya Jalil, engkau pemilik rezeki, engkau pemberi rezeki, engkau yang memiliki rezeki. Bukakanlah pintu rezekimu ya Rob. Rahmatilah kami ya Allah. Yursili sama'a, turunkanlah dari langit apabila ada di langit, keluarkanlah apabila ada di perut bumi, dekatkanlah apabila masih jauh ya Rob. Mudahkanlah kami dalam semua urusan, ada dalam ridhamu ya Rob. Hamba mohon, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alif ma'aluf bi'ujuburni hajat. Kabulkanlah hajat kami semua ya Rob. Allahumma ham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma barik an ummat sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma salimna al muslimin wa al muslimin wa fina wa ya dunya. Amin.